Bab 2251 Sungguh orang yang baik, subscribe Penatua. Jenderal Ghostbone, kamu akan menerima begitu banyak manfaat dariku, bisakah kamu setidaknya membiarkan aku mati sebagai orang yang berpendidikan? Hansen mengucapkannya dengan aneh. Jenderal Ghostbone menghentikan tawa dan berkata, terima kasih telah melakukan begitu banyak untuk aku, tetapi aku khawatir aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kamu. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa relik yang kamu temukan adalah kunci yang memungkinkan pembukaan kotak harta karun pemimpin sekret. Ketika aku mendapatkan relik dari monumen suci, aku akan menggunakan tubuh kamu untuk berkeliling dunia. Tubuh kamu pasti akan menjadi yang terkenal. Kamu tidak akan mati dengan sia-sia. Petik 2. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kunci? Apa kau tahu di mana monumen suci itu? Hansen bertanya. Jika aku tidak tahu, apa gunanya aku mengambil piring itu? Monumen suci berada di planet ini. Aku hanya perlu keluar dari tubuh ini. Lalu, aku bisa pergi ke monumen dan memulihkan relik pemimpin. Jenderal Ghostbone sepertinya sangat bersemangat. Dia tampak tenggelam dalam mimpinya sendiri. Hansen hanya seorang duke, dan saat itu, Jenderal Ghostbone sangat kuat di seluruh dunia. Dia bahkan akan memandang rendah ke semua elit kelas raja, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika diberi kesempatan untuk sesuatu yang lain, dia tidak akan puas dengan duke. Saat itu, jika dia memilih tubuh dewa, dia harus mempertimbangkan. Sekarang, seorang duke berada dalam kendalinya. Dia mengira itu sudah barangnya, dan Hansen tidak begitu yakin dia bisa lolos dari ini. Hansen, setelah mendengar sedikit, mengakui bahwa itu kebanyakan mimpi Jenderal Ghostbone. Dia belum memberitahunya di mana tepatnya monumen itu. Ketika dia baru saja akan bertanya lebih banyak, tubuhnya bergetar. Ghostbone Mas menjadi debu di wajahnya. Wasiat Jenderal Ghostbone menuju ke laut wasiatnya sendiri. Saat ini, Hansen telah menjadi tulang suci. Dia tampak seperti kristal atau patung yang terbuat dari tulang. Rasanya seolah-olah orang yang melihatnya pasti ingin mematuhinya. Hansen tahu bahwa tubuhnya telah menyelesaikan proses modifikasi. Sudah terlambat baginya untuk menanyakan apapun pada Jenderal Ghostbone sekarang. Semuanya, aku kembali, menggigillah di bawah gempa langkah kakiku. Keinginan Jenderal Ghostbone adalah sesuatu yang benar-benar jahat. Dia berteriak ke dalam keinginan Hansen sendiri. Jenderal Ghostbone, saat memasuki laut Hansen, menjadi terkejut. Mengapa keinginanmu melaut seperti ini? Jenderal Ghostbone melihat ke arah laut. Ada sebuah menara di tengahnya, dan di dalamnya, ada berbagai macam binatang buas dan xenogenik di sekitarnya. Itu seperti dunia kecil dengan sendirinya. Jenderal Ghostbone belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Itu sebenarnya disebut Sea of Soul. Suara Hansen terdengar di dalam Sea of Soul. Aku tidak peduli tentang apa lautan jiwa ini, ketika aku di sini, ini adalah wilayah aku. Tekad kuat Jenderal Ghostbone menekan Sea of Soul. Dia ingin mengklaim tempat itu dan menghancurkan keinginan Hansen. Setelah dia mencapai itu, dia dapat sepenuhnya mengklaim tubuh Hansen untuk dirinya sendiri. Tapi begitu jiwanya tiba di sana, di sudut lautan jiwa, baju besi kristal hitam tiba-tiba hidup dan bersinar di matanya. Kehendak menakutkan mengambil alih seluruh lautan jiwa. Keinginan kuat Jenderal Ghostbone yang kuat dihancurkan ketika keinginan itu datang. Dia tidak memiliki kesempatan. Mustahil, mustahil. Jenderal Ghostbone tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Sea of Soul. Dia berteriak, dan keinginannya yang menakutkan itu hancur menjadi ketiadaan. Kekuatan armor kristal hitam memudar. Sepertinya tidak ada yang terjadi selama itu. Surat wasiat seorang jenderal dengan sangat cepat ditolak. Mengapa dia terburu-buru untuk bunuh diri? Dia bahkan tidak memberitahu aku di mana monumen suci itu. Hansen tahu ini akan terjadi. Tidak ada yang akan berakhir dengan baik bagi seseorang yang berusaha menyerang laut jiwanya. Hansen mungkin merasa sedikit kasihan atas apa yang terjadi, tetapi dia akhirnya dibuat bahagia. Kekuatan sisa Jenderal Ghostbone masih ada di dalam tubuh Hansen, dan itu adalah miliknya sekarang. Dia bisa menjadi lebih baik dengan itu. Banyak kekuatan Ghostbone berkumpul di tubuh Hansen. Jika dia memperbaiki semua kekuatan Ghostbone itu, dia bisa menjadi seorang duke. Bisa dikatakan, itu benar-benar hanya sisa kekuatan dari Jenderal Ghostbone. Itu tidak akan seefektif kekuatan yang sempurna dan mentah. Tetap saja, itu adalah kekuatan yang didewakan. Kekuatan dan kemurnian secara alami jauh lebih baik daripada seorang duke. Setiap ons kekuatan itu benar-benar tak ternilai harganya. Sekarang, tubuh Hansen dipenuhi dengan kekuatan Ghostbone yang didewakan. Tubuhnya seperti harta karun itu sendiri. Dia tidak perlu mencari sumber daya lagi. Dia hanya perlu memperbaiki kekuatan itu, dan kemungkinan naik level darinya. Dan bukan hanya Sutra Dongsuan dan Sutra Darah Pulsa yang akan naik level. Bahkan The Story of Goodness-nya mungkin naik level untuk menjadi duke. Itu memiliki kemungkinan untuk melangkah lebih jauh. Jenderal Ghostbone bagus. Sayang sekali dia meninggal begitu cepat. Itu akan sempurna jika dia bisa memberitahu aku di mana monumen suci itu. Hansen menghela nafas. Hansen berpikir sebentar, lalu, dia membuka matanya. Dia melihat Ratu Rubah berdiri di depannya. Sayangku, terima kasih banyak, kata Hansen dengan dingin, saat dia melihat Ratu Rubah. Sekarang, tubuhnya seperti Ghostbones. Ratu Rubah belum melihat apa yang terjadi di dalam lautan jiwa, jadi dia belum menyadari bahwa dia telah mati. Sekarang dia bisa menyamar sebagai Jenderal Ghostbone, dan dengan melakukan itu, menipu Ratu Rubah.
Ratu Rubah memandang Hansen dan tertawa, kamu terlihat sangat jahat. Gosbon, menurutmu aku akan membantumu. Kamu mengurung aku di sini selama 1 miliar tahun, semuanya membuat aku menderita. Aku telah menunggu ini begitu lama. Sekarang setelah kamu memiliki tubuh dan kamu tidak dapat menggunakan kekuatan kamu untuk sementara waktu. Kamu juga hanya seorang duke, jadi waktunya telah tiba bagiku untuk membunuhmu. Petik 2. Hansen kaget. Dia tidak mengharapkan ini. Dia ingin menyamar sebagai Jenderal Gosbon, semua agar dia bisa membodohinya. Dia pikir dia bisa mendapatkan beberapa rahasia darinya juga. Dia tidak tahu ini akan terjadi. Ratu Rubah tampak aneh. Rantai zat di sekitar tubuhnya sedang menjeratnya. Rambut putihnya melambai dan ekor rubahnya gemetar. Dia akan menghancurkan udara. Rantai dan belenggu itu penuh dengan asap hitam. 5 tangan hantu mencoba memegangi leher, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki Ratu Rubah. Rantai substansi Ratu Rubah memblokir tangan hitam itu. Tangan tidak bisa menghentikannya. Ratu Rubah mengulurkan tangannya, dan rantai substansi menuju ke kanan untuk Hansen. Tunggu sebentar, aku bukan Jenderal Gosbon, aku Sanmu. Hansen dengan cepat berkata. Mungkin trik itu akan berhasil pada orang lain, tetapi itu tidak akan berhasil pada aku. Ratu Rubah tidak mempercayai Hansen, dan rantai zat terus berjalan untuknya. Itu tidak akan mengalah. Ratu Rubah percaya ini adalah satu-satunya kesempatannya. Tubuhnya diikat, dan dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya untuk menekan rantai logam. Kekuatan sebenarnya yang bisa dia gunakan adalah jumlah yang sangat kecil dari totalnya, dan dia perlu membunuh Jenderal Gosbon sementara tubuhnya masih hanya seorang duke. Jika nanti saja, dia tidak akan memiliki kesempatan itu. Ratu Rubah telah menunggu bertahun-tahun untuk kesempatan ini. Bab 2252 Aku benar-benar Sanmu. Hansen dengan cepat mundur, dan dia memanggil Raja Demon Bak Bai Sema emasnya untuk melindungi bagian luarnya. Ledakan. Rantai zat tak terlihat turun ke atas Raja Demon Bak Bai Sema emas. Bai Sema terus bergetar, dan suara mencicit terdengar dengan keras. Kedengarannya seperti akan rusak. Hansen kaget. Sebagian besar kekuatan Ratu Rubah digunakan untuk meredam batasan rantai padanya. Meski begitu, Demon Bak King Bai Sema tidak bisa menahan sejumlah kecil dari kekuatan totalnya. Jika dia mengulangi tindakan yang sama beberapa kali lagi, dia pasti akan melanggarnya. Elit yang didewakan sungguh menakutkan. Hanya sedikit kekuatan yang mampu mengalahkan makhluk apapun. Hansen sedang berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri dari situasi yang sangat sulit yang dia alami ini. Ratu Fox tidak terkejut Hansen bisa memblokir serangan pertamanya. Dia mengira dia adalah Jenderal Gosbon, dan karena itu dia tidak terkejut dia berhasil menangkis serangan itu. Rantai zat yang dia potong tidak menyerah. Itu seperti rantai yang menjerat Raja Demon Bak Bai Sema, dan itu mengencangkan dan mencoba untuk mencekiknya. Hansen melihat bahwa Bai Sema berkedip-kedip. Banyak debu emasnya terkikis oleh tali pengencang. Dia mengerutkan kening. Ratu Rubah, ketika aku pertama kali datang ke sini, apakah kamu ingat hal pertama yang aku katakan? Hansen sedang berbicara dengan Ratu Rubah saat dia masih di dalam Bai Sema. Gosbon, simpan, ini adalah hari di mana kau mati, Ratu Rubah dengan dingin berkata. Hansen dengan cepat berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana dengan hal-hal yang kita bicarakan selama kita berada di neraka besar tulang putih? Gosbon tidak mungkin mendengar itu, tentunya. Kamu mengatakan nama aku Sanmu buruk. Kamu bilang 1 kayu cukup membosankan, dan fakta bahwa aku punya 3 kayu membuat aku sangat membosankan. Petik 2. Ratu Rubah kaget. Dia mengerutkan kening dan menatap Hansen, dan sepertinya dia mulai mempercayai klaimnya. Keinginan Jenderal Gosbon telah dihancurkan olehku. Aku takut kamu mungkin ingin membalas dendam pada aku, dan itulah sebabnya aku awalnya mempertahankan penyamaran dan berpura-pura menjadi dia. Aku benar-benar bukan Gosbon, kata Hansen. Ratu Rubah menatap Hansen beberapa saat, dan dia kemudian bertanya, apa xenogenik yang kamu lihat di dalam neraka besar tulang putih? Hansen segera menggambarkan wajah xenogenik tersebut. Setelah Ratu Rubah mendengar apa yang dia katakan, dia semakin percaya padanya. Ratu Rubah ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia bertanya pada Hansen, ketika kamu dibawa ke sini oleh Little Black, aku tidak berbicara denganmu. Apa yang aku bilang? Kamu memang berbicara denganku. Hansen berpikir, lalu dia berkata padanya, ayo. Ratu Rubah, ketika mendengar Hansen, tampak terkejut. Rantai zat di Bai Sema mulai memudar. Matanya terbuka lebar, dan dengan ekspresi tidak percaya, dia menatap Hansen. Kamu benar-benar Sanmu. Aku benar-benar Sanmu. Aku bukan Gosbon. Bagaimana aku bisa membuat kamu mempercayai aku? Hansen merasa seolah dia akan menangis. Dia seharusnya tidak mencoba menyamar sebagai Jenderal Gosbon. Dia seharusnya jujur padanya. Cara kamu berpikir dan berbicara berbeda, tapi Gosbon itu jahat. Ratu Rubah masih sedikit ragu untuk mempercayainya. Dia tidak percaya Hansen bisa mengatasi dan menghancurkan kehendak Jenderal Gosbon. Jenderal Gosbon adalah salah satu dari 10 Jenderal Suci. Dia dan Jenderal Gosbon didewakan, tetapi bahkan dia tidak bisa mendekati untuk mengalahkan Jenderal Goldbon. Hansen hanyalah seorang duke. Aku benar-benar Sanmu. Hansen merasa tidak enak. Dia tidak tahu cara yang pasti untuk membuktikan identitasnya padanya. Bagaimana kamu menghancurkan keinginan Jenderal Gosbon? Ratu Fox memandang Hansen dan mengajukan pertanyaan. Hansen menjawab, aku berbakat. Tekad aku melebihi kemauan para elit yang didewakan.
Untuk Jenderal Ghostbone menyerang keinginan aku dengan keinginannya sendiri tidak lebih dari keinginan kematian yang bisa aku berikan. Petik 2. Ratu Rubah masih tidak percaya, dan dia memandang Hansen. Dia tahu Jenderal Ghostbone dengan baik, dan dia benar-benar tidak terdengar seperti dia saat berbicara. Hansen berpikir dan berkata, bahkan jika Jenderal Ghostbone mengambil alih tubuhku, dia tidak akan memiliki akses ke ingatanku. Itu mungkin. Mengkonsumsi keinginan seseorang dan mengambil alih ingatan mereka bukanlah tugas yang sulit bagi Ghostbone, kata Ratu Fox. Hansen tetap diam. Dia tidak bisa menjelaskan ini. Ratu Rubah tiba-tiba tersenyum. Mudah untuk membuktikannya jika ya kamu adalah tulang hantu. Ikuti aku ke neraka besar tulang putih dan kita akan lihat. Petik 2. Mengapa? Hansen bertanya. Ratu Rubah tersenyum. Xenogenik di Whitebone Big Hell adalah produk dari kesalahan di pihak Ghostbone. Ghostbone tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan ketika dia kembali, itu hanya sebagai Ghostbone Mas. Dia tidak pernah memasuki Whitebone Big Hell lagi, jadi dia tidak tahu ada Xenogenik di dalamnya. Dan Xenogenik itu disetujui untuk berada di sana oleh Whitebone Big Hell. Ghostbone dulu adalah bos di Whitebone Big Hell, jadi, jika kamu Ghostbone dan pergi ke Whitebone Big Hell, Xenogenik akan merasakan kehadiran kamu. Itu akan melawanmu. Whitebone Big Hell tidak bisa memiliki dua pemimpin. Petik 2. Aku bisa mencoba, kata Hansen. Ratu Rubah tidak banyak bicara, jadi dia hanya berjalan ke sisi lain aula utama. Dia menggunakan kunci untuk membuka gerbang kerangka neraka. Kemudian, dia membawa Hansen kembali ke Whitebone Big Hell. Hansen berdiri di atas puncak Whitebone Big Hell, dan dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Hansen khawatir kekuatan Ghostbone ini akan memicu Whitebone Big Hell. Untungnya, hal semacam itu tidak terjadi. Ratu Rubah terus menatap Hansen, siap untuk membunuhnya pada saat itu juga. Tapi ketika Hansen masuk, Whitebone Big Hell tidak bereaksi. Xenogenik tidak datang mencari Hansen, dan ini sangat mengejutkannya. Kamu benar-benar Sanmu. Ratu Fox mulai mempercayai Hansen dengan benar sekarang. Kak, aku benar-benar Sanmu. Hansen memberinya senyum masam. Ratu Rubah menyisir rambutnya dan menatap Hansen dengan aneh. Ghostbone tidak akan pernah percaya dia telah dibunuh oleh Duke. Mendengar dia mengatakan itu, Hansen menghela nafas lega. Sepertinya Ratu Rubah baik dan benar-benar percaya padanya. Ratu Rubah, Ghostbone sudah mati. Kamu dan aku tidak memiliki dendam satu sama lain, jadi tidak perlu bertarung. Bagaimana kalau kita mencari cara agar kita bisa keluar dari sini? Dengan begitu, kamu bisa kembali menjelajahi dunia, kata Hansen, sambil melihat Ratu Rubah. Ratu Rubah menghela nafas. Jika aku bisa membongkar kuncinya, aku pasti sudah keluar. Kenapa lagi aku harus menjaga di sini? Petik 2. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini sendirian. Mungkin akan ada jalan untuk kita berdua. Ceritakan tentang kuncinya, dan mungkin aku akan punya cara untuk membukanya. Hansen ingin mempertahankan Ratu Rubah, dan dia ingin mencari tahu apakah ada cara untuk meninggalkan tempat itu. Sebulan terakhir itu, Hansen menghabiskan waktu untuk memeriksa batasan dan batasan yang diberlakukan di istana. Dia menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk melihat sesuatu, tetapi dia tidak menemukan cara untuk melanggar batasan. Sekarang, segalanya berbeda. Ghostbone telah menggunakan sisa kekuatannya untuk memberinya tubuh Ghostbone. Hansen sekarang bisa melanggar batasan, dia bertaruh. Bab 2253 Harapan untuk mematahkan apa yang mengikat. Kehendak Ghostbone telah dihancurkan oleh baju besi kristal hitam. Kekuatan Ghostbone sekarang tertinggal di dalam tubuh Hansen, dan meskipun Hansen tidak dapat memanfaatkannya, kekuatannya sama dengan kekuatan pembatas itu. Itu memberinya kemungkinan baru. Hansen perlu menemukan cara di mana dia bisa melanggar batasan, dan dengan melakukan itu, mungkin bisa melarikan diri dari tempat itu. Tetapi dengan Ratu Rubah di sana, dia tidak akan mengizinkannya pergi dan mencoba berbagai metode secara sembarangan. Jika harus bertarung, Hansen tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi, dia harus menemukan cara di mana dia bisa berpura-pura baik dan kemudian melanggar batasan. Perangkap ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa aku pecahkan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukannya? Ratu Rubah memutar matanya ke arah Hansen. Tapi bagus kalau kamu bisa tinggal di sini. Setidaknya akan ada seseorang di sini yang bisa berbicara dengan aku, dan mungkin mencegah kebosanan menetap lagi. Petik 2. Boleh juga, tapi tidak peduli seberapa cantiknya kamu, itu akan membosankan setelah beberapa saat. Aku sedang tidak mood atau ingin tinggal bersamamu secara eksplisit, pikir Hansen dalam hati. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ghostbone mengubah tubuh aku menjadi tubuh Ghostbone. Tapi aku masih bisa menggunakan kekuatan tulang hantu. Aku pikir batasan yang menjebak tempat ini dikaitkan dengan kekuatan Ghostbone. Bukan tidak mungkin untuk membongkarnya, kata Hansen. Ratu Rubah tampak agak bosan sekarang. Pembatasan di sini tidak hanya pada kekuatan Ghostbone. Bahkan jika Ghostbone terlahir kembali, dia tidak akan bisa membukanya karena dia bukan dewa. Itu terutama berlaku untuk kamu. Tetaplah bersamaku di sini, dan semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Setelah itu, Ratu Rubah kembali ke istana. Hansen mengikutinya kembali ke istana juga. Sepertinya Ratu Rubah tidak terlalu memikirkan kemungkinan melarikan diri, dan dia juga tidak berminat untuk membicarakannya. Hansen hanya bisa memeriksa dan menganalisis batasan istana saja. Hansen belum akan melihat batasan Ratu Fox. Saat ini, dia sedang memeriksa batasan di dinding.
Jika dia bisa memecahkannya, Little Star bisa membawanya keluar dari sana. Menggunakan Dongsuan Aura untuk mengamati batasan di dinding, dia menyadari bahwa itu sempurna. Rantai zat terikat erat, dan mereka memiliki formasi yang aneh. Bahkan jika dia menggunakan Super Spang, kekuatan Hansen tidak akan cukup untuk memutuskan rantai. Jika itu di masa lalu, Hansen tidak akan mungkin melakukan ini. Tapi sekarang dia memiliki tubuh Ghostbone. Dan di atas semua itu, dia memiliki kekuatan Ghostbone dari makhluk yang didewakan. Bukan tidak mungkin. Jika Ratu Rubah mampu mematahkan salah satu garis dan membiarkannya lolos sebelumnya, Hansen berpikir dia bisa membuat jalan keluar sendiri. Hansen menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa seluruh istana. Dia mencoba melihat bagaimana istana itu dibangun dan dengan cara apa. Pembatasan tidak ditambahkan secara terpisah. Mereka terluka dan dibangun menjadi inti dari konstruksi itu sendiri. Batu istana adalah bagian dari batasan. Bahkan Ratu Rubah sendiri adalah bagian dari pembatasan itu. Kecuali jika seluruh batasan istana dihilangkan, Ratu Rubah tidak akan pernah bisa pergi. Dia ingin mendobrak seluruh batasan istana, tetapi dengan melakukan itu, dia akan menantang kekuatan Ratu Rubah sendiri. Itulah mengapa dia tidak berharap untuk melarikan diri. Jenderal Ghostbone pintar, dia sendiri yang membuat desain istana, dan kemudian membangunnya. Pembatasan di sini cukup luar biasa, tapi itu semua dibuat melalui teknik Ghostbone. Sekarang aku memiliki tubuh Ghostbone, jika aku dapat mengidentifikasi cacat dalam konstruksi aku mungkin bisa melarikan diri, bahkan jika menghancurkan seluruh perangkap akan sulit. Hansen melanjutkan analisisnya tentang istana. Tiba-tiba, hati Hansen melonjak. Di istana yang penuh dengan batasan itu, dia memang berhasil menemukan kekurangan yang sangat kecil. Itu seharusnya tidak disebut cacat. Itu hanya substansi yang longgar, tetapi bagi Hansen itu adalah harapan sejati. Di mana Hansen menemukannya berada di dekat patung ikan di dekat kolam. Dari sanalah dia pertama kali memasuki tempat itu. Jika aku menebak dengan benar di sini, ada kekurangan. Dan itu karena Ratu Rubah terus menggunakan kekuatannya untuk memaksa tempat yang tepat terbuka sehingga binatang kecil itu bisa masuk dan keluar dalam upaya untuk memikat makhluk lain ke sini. Meskipun kekuatan Ratu Rubah tidak dapat mematahkan gesekan seluruhnya, setelah sekian lama sedikit robek, rantai zat di sana mengendur. Sekarang, Hansen punya cara di mana dia bisa melarikan diri. Di planet Ice Blue, sekelompok orang sedang mendaki jauh ke pegunungan. Jika Hansen melihat ini, dia akan sangat terkejut. Dan itu karena semua karakter besar Ice Blue Base ada di sana. Tuan White, Trine, ICU Blue Knight King, beberapa Ice Blue Knight kelas raja, Inspektur Edward, dan lainnya. Tim itu adalah tulang punggung Ice Blue Knight. Tuan White, dengan kekuatan luar biasa yang kamu miliki, bahkan kamu tidak dapat menyimpulkan di mana Hansen mungkin bisa bersembunyi. Ice Blue Knight di sebelah Edward dengan dingin berkata. Tuan White tidak akan berbohong, jawab Trine dengan marah. Tuan White melambaikan tangannya untuk menghentikan Trine berbicara lebih jauh. Dia dengan dingin berkata, kekuatan aku tidak akan menyesatkan aku, dan yang bisa aku lakukan hanyalah menebak di mana dia sekarang. Satu-satunya kemungkinan aku tidak belajar di mana dia berada, adalah karena kekuatan yang kuat menghalangi aku. Yang bisa aku sarankan, adalah kita bersiap untuk bertarung. Dan dalam kasus itu, aku curiga pertarungan besar akan terjadi saat kita menemukannya. Petik 2. Kami akan mendengarkan semua yang kamu katakan kepada kami, kata Ice Blue Knight King pelan. Edward menghentikan Ice Blue Knight untuk berbicara. Mereka mengikuti Tuan White dan melanjutkan perjalanan mereka. Sekelompok orang berada jauh di pegunungan. Tuan White terus memimpin mereka semua, sambil menghitung sesuatu. Kenapa kamu terus berjalan-jalan? Datang dan bicara padaku. Ratu Rubah menatap Hansen saat dia berbaring di tempat tidur Giok berbicara kepadanya. Aku sedang mencari cara agar kita bisa melanggar batasan yang mengikat tempat ini, sehingga kita bisa pergi. Hansen tahu dia tidak akan bisa menyembunyikannya darinya, jadi dia memberitahunya secara langsung. Ratu Rubah, ketika mendengarnya, tidak percaya Hansen bisa melanggar batasan di sana. Malam yang menyenangkan tak ternilai harganya. Berhentilah membuang-buang waktu dan tunjukkan perhatian kepada orang-orang di sekitar kamu. Suara Ratu Rubah berlapis rayuan, dan dia seperti iblis yang memikat. Apakah Ghostbone Mas lainnya memiliki kekuatan setengah dewa? Hansen melihat Ghostbone Mas di aula samping. Ratu Rubah tersenyum. Tentu saja tidak. Disinilah Jenderal Ghostbone dulu tinggal. Ketika dia di sini, mereka memiliki kekuatan. Tapi sekarang karena kekuatannya di dalam tubuhmu, topeng itu tidak berguna sekarang. Petik 2. Hansen telah memikirkan cara untuk pergi, tapi dia masih terlalu lemah. Dia tidak bisa menembus batasan yang telah mengendur, jadi, dia harus menemukan cara lain untuk mencapai itu. Hansen meraih topeng, dan memang, tidak ada kekuatan. Namun, itu sangat kokoh. Bisakah kau membuka White Bone Big Hell agar aku bisa melihatnya? Hansen bertanya. Karena Ghostbone Mas tidak berguna, Hansen mengalihkan pikirannya ke Blood Kirin. Jika dia bisa mendapatkan bantuannya, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk pergi. Mengapa kamu ingin masuk ke sana? Ratu Rubah bertanya pada Hansen. Aku ingin melihat apakah aku bisa menjinakkannya. Jika aku mendapatkan kekuatannya, aku mungkin bisa menghancurkan perangkapnya. Hansen jujur, karena itulah yang dia pikirkan. Ah, oke, itu pemikiran yang bagus. Baiklah, lakukan itu. Ratu Rubah melemparkan kunci tulang hitam yang tergantung di lehernya ke Hansen.
Bab 2254 Terobosan. Hansen adalah seorang duke dan dia ingin menjinakkan Kirin Dara itu. Ratu Rubah berpikir itu adalah gagasan yang konyol. Kirin Dara adalah contoh yang bisa dicontoh seorang raja. Bahkan mungkin tidak kalah dalam pertarungan melawan makhluk setengah dewa. Dan di atas itu semua, itu adalah anak angkat dari Whitebone Big Hell. Itu adalah wilayah asalnya, dan itu bisa melihatnya digosok dengan berada di sana. Beruntung Hansen bisa menggunakan perisainya untuk tetap hidup, tapi Ratu Rubah berpikir itu adalah lelucon mutlak bahwa dia ingin mencoba dan menjinakkan Kirin Dara. Tapi karena dia tidak punya pekerjaan lain, itu mungkin bisa membantu menahan kebosanan untuk sementara waktu. Setelah Hansen memasuki Whitebone Big Hell lagi, dia menuju puncak gunung seperti teratai. Jika dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjinakkan Kirin Dara, dia malah akan berlatih sutradara pulsa, dan setidaknya membawanya ke pangkat duke. Kemudian, dia bisa menggunakan Jadeskin dan Super Spang dengan harapan itu akan cukup untuk menghancurkan bagian dari perangkap istana. Ratu Rubah berdiri di depan gerbang kerangka neraka. Dia sedang menonton gerakan Hansen. Hansen memiliki tubuh Ghostbone, dan di mata Kirin Dara, itu membuatnya menjadi kumpulan nutrisi yang sempurna. Sesuatu yang menarik pasti akan terjadi jika Kirin Dara merasakan kedatangannya. Seperti yang diperkirakan Ratu Rubah, Hansen berada 50 mil jauhnya dari puncak teratai ketika suara gemuruh terdengar dari tujuannya. Sesaat kemudian, Kirin Dara turun dari puncak gunung teratai dengan awan merahnya. Matanya yang berdarah menatap tepat ke Hansen. Kemudian, makhluk itu melompat ke arahnya dengan suara teriakan aneh. Hansen melihat hembusan merah datang ke arahnya seperti sambaran petir. Kekuatan menakutkan itu datang tepat di hadapannya, dan dia tidak bisa berteleportasi. Jadi, dia memanggil Demon Bug by Sema Mas. Kaca. Cakar Kirin Dara membawa cahaya merah, dan jatuh ke atas Raja Demon Bug by Sema. Itu meninggalkan beberapa bekas goresan yang kuat di permukaannya. Itu hampir menghancurkan Baisema sepenuhnya, yang membuat Hansen sedikit terkejut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hansen berbalik dan berlari. Kirin Dara lebih kuat dari yang diyakini Hansen. Meskipun itu adalah kelas raja, itu ada di Whitebone Big Hell. Kemungkinan sebagian besar makhluk setengah dewa tidak akan mampu mengalahkannya. Ratu Rubah menyaksikan Hansen memanfaatkan perisai emasnya saat mundur dengan tergesa-gesa. Dia tertawa. Jadi, kamu masih ingin mencoba dan menjinakkannya, kan? Hansen melihat bahwa Kirin Dara tampaknya takut pada Ratu Rubah, dan dengan demikian, ia berhenti mengejar. Dia merasa sangat lega. Dia menyingkirkan Raja Demon Bug by Sema Mas dan berkata, biarkan aku memikirkan cara yang lebih baik. Ratu Rubah tertawa. Dia kembali ke istana, sementara Hansen duduk di depan gerbang kerangka neraka. Dia berpikir tentang bagaimana dia akan menangani Kirin Dara. Kirin Dara itu mengaum pada Hansen dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan darahnya meledak jauh dan luas, sementara awan merah tumbuh semakin dalam dan semakin gelap di langit. Volume hujan mulai meningkat. Hansen duduk di sana di tengah hujan darah. Dia menatap Kirin Dara dan mengerutkan kening. Dia menggunakan 4 pupil mata ungu untuk pemeriksaan, dan di matanya, 4 gambar mulai berputar. Kirin Dara sangat mirip dengan Ghostbone. Mereka berdua lahir di Whitebone Big Hell, tapi Kirin Dara bukanlah salah satu dari bone itu. Kekuatannya benar-benar berbeda dengan Jenderal Ghostbone. Tulang dan kekuatan darah mereka berbeda. Tidak mungkin menggunakan kekuatan Jenderal Ghostbone untuk menjinakkan binatang itu, dan jika dia mencoba melakukan itu akan habis dimakan. Hansen tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia duduk di puncak dan mulai berlatih sutra darah pulsa. Jika dia tidak dapat menjinakkan Kirin Dara, maka dia harus membawanya ke duke untuk memecahkan perangkap istana. Tubuh Hansen masih memiliki begitu banyak kekuatan Ghostbone yang didewakan di dalamnya. Hansen menggunakan sutra darah puls untuk memurnikannya secara perlahan, sehingga dia bisa memperluas latihan sutra darah puls. Kekuatan dewa sangat kental, hanya sedikit kekuatan akan memungkinkan Hansen berlatih sepanjang hari. Itu juga membuat sutra darah pulsa meningkat dengan cepat. Itu membuat Hansen percaya bahwa Jenderal Ghostbone hampir menjadi orang baik. Ratu Rubah mengunjungi Hansen beberapa kali dalam upaya untuk merayunya, tapi Hansen tidak pernah mengatakan sepatah kata pun padanya. Itu membuatnya merasa bosan seperti biasanya, dan frekuensi kunjungannya berkurang. Ratu Rubah suka ketika orang-orang bersih. Tempat seperti Whitebone Big Hell bukanlah tempat yang disukainya. Hansen sedang duduk di puncak berlatih sutra darah pulsa. Kapanpun Kirin Dara itu keluar untuk menyerap udara tulang darah, itu akan mengaum pada Hansen. Tapi itu juga takut pada sesuatu. Ia tidak akan pernah mencoba mendekati gerbang kerangka neraka. Sekali lagi, itu hanya akan mengaum pada Hansen dan hanya itu. Setelah waktu yang lama berlalu, Kirin Dara kadang-kadang akan berjalan mendekat untuk menonton. Setidaknya itu berhenti menderu pada Hansen. Dengan bantuan kekuatan dewa, pertumbuhan sutra darah puls datang dengan cepat. Ketika Hansen mempelajari sutra darah pulsa, kekuatan darah pulsa ada di sekujur tubuhnya. Darah akan mulai mencair seperti laut, dan tubuh Ghostbone bahkan akan memiliki lapisan cahaya darah. Aku ingin tahu elemen apa itu, ketika sutra darah puls menjadi duke. Itu tidak bisa menjadi elemen untuk membuat bayi. Hansen memikirkan tentang kemungkinan elemen sutra darah pulsa dan dia merasa aneh. Dia pikir elemen blood pulse sutra akan lebih cocok untuk seorang wanita. Seorang pria seharusnya tidak mempelajari teknik yang dirancang untuk membuat bayi. Itu tidak masuk akal.
Tetapi sutra darah pulsa memang memiliki banyak manfaat. Itu selalu membuat Hansen ingin bertahan dan tidak menyerah. Setelah hampir sebulan berlalu, Hansen sudah berhasil menyerap 5% kekuatan Ghost Bond. Dan sekitar waktu itulah sutradara Pulse Hansen mulai masuk ke kelas Duke. Kuharap ketika sutradara Pulse mencapai kelas Duke, itu akan memiliki elemen yang bisa aku lawan, pikir Hansen dalam hati. Hansen menjalankan sutradara pulsa lagi, dan kemudian, udara merah muncul di mana-mana. Itu membuat pipi Hansen terlihat sangat kemerahan. Warna merah itu akhirnya menutupi dia semua, dan membuatnya tampak seperti patung merah. Kirin darah itu entah bagaimana beringsut di atas puncak. Ia menatap Hansen yang berlatih sutradara pulsa, dan raut matanya yang berdarah itu sangat aneh. Kirin darah biasanya muncul setelah hujan darah sudah reda, tapi hujan darah belum juga mulai sekarang. Itu belum aktif, dan dengan itu di sana, menatap Hansen, sulit untuk menentukan apa yang diinginkannya. Hansen tidak menyadarinya, dan ini adalah momen terpentingnya dalam menerobos sutradara pulsa. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kirin darah takut pada Ratu Rubah, dan itulah mengapa dia tidak ingin mendekati gerbang kerangka neraka. Tapi hari ini, perilakunya berbeda. Mungkin masih sedikit ragu untuk melakukannya, tapi dia berjalan mengitari puncak sambil menatap Hansen yang berwajah darah. Dia mengertakkan gigi dan kemudian berjalan menuju gunung tempat gerbang kerangka neraka berada. Kirin darah dulunya kejam, tapi sekarang, dia mendekati tulang putih itu seperti sedang menyelinap. Itu menuju ke puncak, tanpa maksud memperingatkan Hansen. Tubuh Hansen menjadi kristal darah. Itu adalah momen penting sekarang, yang akan membuatnya menjadi seorang Duke. Kekuatan Ghost Bond terus disempurnakan, dan itu berubah menjadi kekuatan darah yang kuat. Itu membuat kekuatan darah tubuhnya semakin kuat. Itu seperti tsunami tak berujung yang menghantam ujungnya. Bab 2255 Blood Pulse naik level, subscribe Penatua. Meskipun dia naik level, Kirin darah masih sangat berhati-hati dalam pendekatannya. Meski begitu, Hansen bisa mendeteksi kedatangannya. Akibatnya, Hansen terlihat kedinginan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memanggil Raja Demon Bak Bai Sema atau tidak dan berteriak memanggil Ratu Rubah. Alasan Hansen naik level di sana, alih-alih istana, adalah karena dia sebenarnya tidak ingin Ratu Fox melihatnya naik pangkat. Dia tidak mengira Kirin darah akan berani mendekat, karena waktu saat ini bukanlah waktu yang biasanya akan muncul dari puncak Gunung Teratai. Jadi saat ini, sepertinya bukan waktu yang berbahaya. Tapi Kirin darah benar-benar muncul, dan dengan berani dia mendaki ke sana. Mengamati itu semua licik, Hansen memilih untuk tidak melakukan apapun. Dia tetap dalam pemeriksaannya. Kirin darah semakin berhati-hati semakin dekat ke puncaknya. Itu tampak ketakutan. Ketika jaraknya hanya beberapa ratus meter, Kirin darah berlindung di balik batu. Itu mengintip ke arah Hansen, tapi tidak mendekat. Hansen melanjutkan proses naik level ke Duke, sambil mengawasi Kirin darah itu. Jika itu melakukan sesuatu, dia benar-benar harus memanggil Ratu Rubah dan memanfaatkan Raja Demon Bak Bai Sema. Tapi yang dilakukan Kirin hanya berjaga-jaga. Itu terus mencari ke arah Hansen, tapi tidak mendekat. Hansen percaya itu terlalu takut, jadi, dia tetap fokus pada proses naik level. Darah di dalam dirinya mendidih dan jantungnya berdebar-debar seperti guntur. Itu seperti mesin, detak jantungnya berdenyut seperti drum. Saat jantung dipompa, itu membuat darah di dalam dirinya berputar. Suhu darahnya naik. Melihatnya mencapai titik kritis, Hansen tidak punya waktu untuk mengawasi Kirin darah. Jadi, dia memanggil Raja Demon Bak Bai Sema untuk berkomitmen pada dorongan terakhir. Hansen seperti orang berdarah. Darah merembes keluar dari kulitnya, menyebar kemana-mana. Itu mengeras untuk membuat lapisan kristal darah. Itu bukan karena sesuatu yang salah telah terjadi dengan proses naik level Hansen. Darah yang keluar seperti kulit ular. Dialah yang melepaskan darah lamanya, untuk digantikan oleh darah baru yang memiliki kekuatan aneh. Ketika darah ditukar, kekuatan di dalam dirinya meningkat. Tubuh itu terbungkus darah tua itu, dan itu membuat Hansen terlihat seperti batu darah. Dia duduk di tempatnya, tidak bergerak. Tubuhnya tenggelam dalam perasaan gembira. Meningkatkan sutradara Pulse ke pangkat Duke adalah proses yang mulus dan lama. Itu bukan perubahan mendadak. Darah, dari Marquise, menjadi Duke. Dan akhirnya, proses naik level selesai. Dan Hansen sekarang menjadi Duke lagi. Hansen keluar dari pikiran kosong. Wajahnya terasa basah. Dia membuka matanya dan dia terkejut. Dia melihat lidah merah menjilat wajahnya. Kirin darah ada di sana. Bagaimana itu bisa masuk? Raja Demon Bak Bai Sema tidak bekerja. Hansen terkejut, jadi dia tersandung kembali. Tapi Kirin itu mengikutinya. Itu tetap di sampingnya, karena kecepatan Hansen lebih lambat dari itu. Tapi Kirin darah tidak melepaskan kekuatan apapun. Sekali lagi, itu hanya menjilat Hansen dengan lidahnya. Hansen ketakutan, dan dia menyadari Kirin darah menjilat darah lamanya. Hansen berdiri di tempatnya, takut memicu kemarahan Kirin darah. Itu sangat dekat, dan jika dibuat marah, maka Hansen tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus menggunakan mode roh dewa supernya. Untung saja sang Kirin tidak marah. Itu hanya ingin menjilat Hansen. Itu menjilat darah lama yang ada di sekitar tubuhnya, dan sepertinya dia menikmatinya. Seolah-olah sedang makan es krim. Orang ini suka darah. Itu tidak akan berhenti meminum darah lama aku dan kemudian mengembangkan keinginan untuk darah baru aku, bukan?
Hansen berpikir sendiri, sambil menatap Raja Demon Bak Bai Sema. Raja Demon Bak Bai Sema tidak rusak, tapi Hansen mengharapkan itu. Jika Demon Bak King Bai Sema telah diserang, Hansen akan menyadarinya. Itu tidak akan membiarkan Kirin Dara masuk begitu saja. Sekarang, Raja Demon Bak Bai Sema dalam kondisi sempurna, namun Kirin Dara ada di dalamnya. Itu membuat Hansen jadi bingung. Sejak Hansen memiliki Raja Demon Bak Bai Sema, dia belum pernah menemukan kekuatan lawan yang dapat menembus perisai hitam tanpa benar-benar menerobos. Bahkan perjalanan Star Sea dari Little Star tidak bisa melawannya. Sementara Hansen memikirkan hal ini, Kirin Dara selesai menjilati semua darah lamanya. Itu kemudian menatap Hansen sambil menjilat bibirnya. Makan semua darah lamaku, dan kemudian menginginkan darah segar juga, ya. Hansen mengumpulkan kekuatannya dan mempersiapkan dirinya untuk bertarung. Tapi yang dilakukan Kirin hanyalah menatapnya. Akhirnya, dia berbalik dan kembali ke Gunung Teratai. Hansen membeku dan berpikir, ada apa dengan pria itu? Setelah hujan darah hilang, Hansen tidak melihat Kirin Darah muncul lagi. Itu membuat Hansen berpikir itu sangat aneh. Itu tidak lagi menyerap darah dan udara tulang. Apakah darah lamaku mengisinya? Hansen bertanya-tanya. Selama beberapa hari berikutnya, Hansen tidak melihat Kirin Darah lagi. Tapi dia tidak terlalu peduli dengan ketidakhadirannya. Bahkan dengan sutradara pulsa menjadi duke, Hansen tidak berpikir dia akan mampu mengalahkan Kirin Darah dalam pertempuran saat berada di Hotel Bon Big Hell. Dan Hansen belum memikirkan bagaimana Kirin Darah berhasil melewati Raja Demon Bak Bai Sema. Setelah Hansen menyelidiki sutradara pulsa kelas duke, dia ingin mempelajari elemen apa yang dikaitkan dengannya. Dan dia ingin tahu apakah kemampuan dua elemennya dapat melewati batasannya. Setelah membuka elemen Blood Pulse Sutra, kebugaran Hansen meningkat pesat. Itu tidak seefektif Jadeskin, tapi tidak semuanya buruk. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari itu. Dan fakta itu membuat Hansen sedikit tertekan. Dia merasa sutradara pulsa memiliki kekuatan yang aneh, tetapi dia tidak dapat memanfaatkannya karena dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Itu seperti organ manusia. Manusia sekarang tahu di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan, tetapi sebelum teknologi dikembangkan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kekuatan ini tidak hanya akan tersedia untuk anak-anak, bukan, Hansen merasa tertekan, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada anggota Blood Legion dan mempelajari lebih lanjut tentang apa itu sutra darah pulsa. Akan sia-sia jika hanya disimpan untuk tindakan membuat bayi. Dua elemen Jadeskin dan Blood Pulse Sutra cukup kuat. Hansen menghitung dia punya kesempatan untuk melanggar batasan. Tetapi untuk memastikan itu akan berhasil, Hansen memutuskan untuk membantu Little Angel menjadi duke terlebih dahulu. Dengan kekuatan Little Angel, dia harus berjalan dengan lancar. Tubuh Hansen dijiwai dengan banyak kekuatan Ghost Bond, dan jika dia memberikan sebagian kepada Little Angel, akan jauh lebih mudah baginya untuk menjadi duke. Tetapi ketika Hansen berada di tengah-tengah melakukan itu, dia menyadari Little Angel melawan kekuatan Ghost Bond. Dia tidak bisa menyerapnya. Bab 2256 hidup itu singkat. Hansen baru saja ingat bahwa Little Angel dikaitkan dengan elemen suci. Kekuatan Ghost Bond sepertinya takut pada cahaya atau sesuatu seperti itu, karena kedua kekuatan itu tidak terhubung. Tidak ada yang terlalu aneh tentang Little Angel karena tidak dapat menyerap benda itu. Kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa dicoba. Dongsuan Sutra dan The Story of Genes sulit untuk dinaikkan levelnya, dan bahkan dengan kekuatan Ghost Bond di sini, membawa mereka ke duke tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Hansen sedang berpikir tentang bagaimana dia bisa memecahkan perangkap istana dan keluar. Saat itulah Kirin Dara keluar dari gunung. Hansen tidak menyadarinya, pada awalnya, karena biasanya selalu habis. Itu adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan Hansen. Tapi sekarang setelah dia melihatnya, dia terkejut. Tubuh Kirin Dara itu menunjukkan beberapa perubahan baru kali ini. Itu seukuran banteng sebelumnya, tapi sekarang lebih kecil. Sekarang ukurannya sebesar singa dewasa. Sisiknya seperti batu giok. Warnanya yang tadinya merah tua sekarang menjadi merah cerah. Tanduk di kepalanya juga transparan sekarang. Saat Hansen melihat Kirin Dara, dia berpikir ada sesuatu yang berubah tentang pria itu. Dia tidak tahu apa yang berubah. Di tengah kebingungan Hansen, Kirin Dara itu berlari ke kaki gunung itu. Ia menatap Hansen, dan di mulutnya, ia memegang sesuatu. Hansen melihat lebih dekat, dan dia menyadari itu adalah pohon anggur merah. Pohon anggur itu sedang memegang buah di atasnya. Itu mirip dengan buah pir dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan. Tubuh buahnya berwarna merah, tetapi kamu bisa melihat intinya di tengah. Kirin Dara melemparkan pokok anggur dan berteriak pada Hansen. Ia menggunakan kakinya untuk menyenggol pohon anggur ke arah Hansen. Apa yang dilakukannya sudah jelas. Hansen terkejut, jadi dia berpikir, apakah orang ini merasa bersyukur karena diizinkan meminum darahku? Apakah dia memberi aku pir ini sebagai bentuk pembayaran? Petik 2. Melihat Hansen tidak bergerak, Kirin Dara berteriak pada Hansen lagi. Dan sekali lagi, dia mendorong pokoknya ke depan. Kemudian, ia mundur selangkah dan berteriak pada Hansen. Seolah-olah itu memberitahu Hansen bahwa dia tidak perlu takut. Hansen tidak takut. Dia berjalan menuruni gunung dan memungut pokok anggur. Kirin Dara, ketika dia melihatnya memungut pokok anggur, berbalik dan berlari kembali menuju Gunung Teratai. Hansen bisa merasakan pir darah memiliki kekuatan hidup yang kuat.
Itu pasti bukan sesuatu yang umum, tetapi tubuhnya sudah memiliki banyak kekuatan Ghost Bone di dalamnya. Akan sia-sia jika mengonsumsi lebih banyak nutrisi sebelum yang pertama dimurnikan. Hansen membiarkan Bao keluar, dan dia memutuskan untuk memberinya pir. Bauer tampak sangat senang menerimanya, dan dia mengambil buah pir dari pokoknya. Namun anehnya, saat pir meninggalkan pokok anggur, batang itu menjadi darah. Itu hanya menguap. Melihat Bao menggigit pirnya, jusnya tersebar kemana-mana. Aroma manis yang meresap di udara sangat harum. Dan kekuatan kehidupan itu meledak di mana-mana. Aku tidak tahu buah apa itu. Pir seharusnya tumbuh di pohon, tapi itu tumbuh di pohon anggur. Seharusnya itu spesies yang berbeda, pikir Hansen dalam hati. Bauer memakan pir itu, tapi tidak ada perubahan padanya. Dia masih sama seperti biasanya. Ketika ia tumbuh menjadi seorang anak berusia sekitar 5 atau 6 tahun, pertumbuhannya terhenti. Dia tidak terus tumbuh. Itu membuat Hansen bertanya-tanya apakah Bauer akan membutuhkan labu ekstra jika dia ingin tumbuh dewasa atau tidak. Hansen mengembalikan Bauer ke Destiny's Tower, meskipun dia tidak menyukai tempat itu. Hansen kembali ke istana. Dia ingin menyelidiki kelemahan jebakan, dan mengukur apakah dia cukup kuat atau belum untuk memecahkannya. Jika apa yang dia coba tidak berhasil, Ratu Fox akan menjadi curiga. Itu berarti dia tidak akan bisa melarikan diri ke sana. Aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan sepanjang hari. Apakah berlatih lebih menyenangkan daripada bermain dengan wanita cantik? Tubuh Ratu Rubah tersebar di tempat tidur batu giok. Matanya menatap Hansen dengan cara yang menggoda. Sepanjang waktu dia berada di sana, Ratu Rubah telah menggunakan semua cara trik untuk mencoba dan merayu Hansen. Itu menyenangkan, tapi Hansen tidak pernah bertindak atas apapun. Itu hanya membuatnya kesal. Dia adalah rubah yang didewakan. Dia memiliki bakat dalam hal memikat orang lain, dan tak terhitung pria yang didewakan telah dipaksa berlutut di bawah roknya. Hansen tidak melakukan apapun padanya, meskipun, dan itu adalah penghinaan. Jadi, Ratu Fox menggunakan semua keahliannya untuk dengan sengaja merayu Hansen. Tapi meski begitu, tidak ada yang dia coba yang berhasil. Itu mengejutkan Ratu Fox. Jika seorang pria yang saleh berhasil tidak jatuh cinta pada pesonanya, maka itu tidak masalah dan cukup diharapkan. Tapi Hansen hanyalah seorang duke. Sangat mengejutkan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, dan itu mengubah persepsinya tentang dia. Tidak heran dia mampu menghancurkan keinginan Ghost Bone. Dia sangat berbakat, keinginannya pasti sekuat elit yang didewakan. Ratu Fox mulai mengagumi Hansen. Tapi itu tidak berarti dia akan berhenti mencoba merayu Hansen. Di penjara begitu lama adalah hal yang sangat membosankan dan kesepian. Dia baru saja menemukan mainan untuk dimainkan, jadi dia tidak akan menyerah begitu saja. Ratu Rubah bukanlah seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Jadi, dia telah menonton Hansen dengan tekad untuk mencari tahu wanita seperti apa yang disukai Hansen. Tapi sayangnya, yang membuat Ratu Fox sangat kesal adalah karena Hansen bukanlah pria yang pilih-pilih. Ratu Rubah mencoba mendekati Hansen dengan semua tipe wanita, dan dia dengan mudah terlihat. Hansen mengaguminya, tapi itu adalah jenis kekaguman yang berbeda. Itulah yang membuat Ratu Rubah merasa sangat aneh. Dengan pengalamannya, dia tahu tipe pria yang paling mudah untuk dirayu. Tapi Hansen bisa menahan caranya yang menggoda dan itu agak membingungkan. Ratu Fox tidak akan menyerah. Dan itu terutama karena fakta bahwa itu sangat membosankan. Dan dia ingin harga dirinya yang mulia kembali. Jadi, Ratu Rubah menyiapkan makanan besar untuk Hansen. Hansen melihat sekeliling dan melihat mulut patung ikan, dari mana air itu keluar. Sepertinya itu cara keluar yang paling mungkin. Jika Hansen tidak melihat ke sana, Ratu Rubah tidak akan curiga. Namun, Hansen terus mencari, dan dia berkata, apa kamu belum pernah mendengar pepatah lama itu? Pepatah lama apa? Ratu Rubah mengencangkan suaranya dengan aksen pengap. Hidup itu berharga, dan cinta bahkan lebih berharga. Jika kita mati demi kebebasan, keduanya akan hilang. Sekarang aku tidak memiliki kebebasan, bagaimana aku bisa memikirkan hal lain? Hansen menghela nafas. Kamu adalah kayu seperti itu. Pernahkah kamu mendengar pepatah, hidup itu singkat, jadi kamu harus bersenang-senang sebanyak yang kamu bisa. Ratu Rubah berbicara dengan suara penuh nafsu. Aku punya, Hansen memandang Ratu Rubah, tapi tatapan yang dia lihat membekukannya. Mata besar, hitam dan putih Ratu Rubah sangat menarik. Sepertinya ada kekuatan di dalam diri mereka. Mereka membuat Hansen kehilangan fokusnya, dan dia tiba-tiba menemukan dirinya tertarik padanya melalui mata. Bab 2257 Mata Pengambil Jiwa yang Menakjubkan. Mata pengambil jiwa yang menakjubkan adalah seni geno kelas tertinggi yang dimiliki oleh rubah, dan mempelajari keterampilan tersebut membutuhkan bakat mata rubah. 1000 orang yang berbeda dapat disurvei tentang satu subjek, dan kemungkinan besar mereka akan memberikan 1000 tanggapan berbeda. Minat, pendapat, dan keinginan setiap orang itu unik. Jadi, sangat mungkin bagi orang-orang tertentu untuk jatuh cinta dengan orang yang dianggap jelek oleh orang lain. Bagi pria dan wanita, cinta pada pandangan pertama adalah konsep yang sangat penting. Ketika seekor rubah menggunakan mata pengambil jiwa yang menakjubkan, itu akan memungkinkan rubah untuk menangkap keinginan target mereka. Mereka akan terlihat sempurna di mata mangsanya, seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Jadi, tidak peduli apa yang Ratu Rubah lakukan, targetnya akan percaya kalau dia benar-benar sempurna. Setiap gerakan menjerat jiwa, terlalu memikat untuk disangkal atau dihindari.
Yang menakjubkan adalah bahwa keterampilan tersebut tidak akan menghilangkan kemauan target mereka. Sasarannya hanya terpikat oleh wanita yang mereka lihat. Bagaimanapun, itu adalah wanita impian target. Han Sen menatap Ratu Rubah dengan heran. Hari ini, Ratu Rubah terlihat sangat cantik. Tetapi pada saat yang sama, dia terlihat sama seperti biasanya. Matanya baru saja memabukkan, dan kecantikannya membuatnya sulit bernapas. Hari ini, kamu terlihat sangat istimewa. Saat Han Sen melihat Ratu Rubah, ekspresinya melembut. Apa yang menurutmu sangat istimewa? Ratu Rubah tersenyum. Han Sen tersenyum kembali, pipinya sedikit merona saat dia melakukannya. Matanya cerah. Sangat cantik, Han Sen berhasil berkata, setelah beberapa saat berpikir. Dia tidak bisa memikirkan cara yang memadai untuk menggambarkan kecantikan Ratu Rubah saat ini, dan hanya itu yang bisa dia pikirkan. Apakah aku tidak cantik sebelumnya? Ratu Rubah berbicara jahat. Kamu selalu cantik, tapi hari ini kamu terlihat sangat cantik. Ada sesuatu yang berbeda. Saat Han Sen berbicara, dia terlihat sangat gugup. Sepertinya dia telah didorong kembali ke hari-hari cinta pertamanya. Pertama kali dia berbicara dengan gadis yang dia sukai. Itu adalah perasaan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Itu sangat kuat, seperti jantungnya benar-benar mencoba melompat keluar dari dadanya. Apakah kamu menyukai penampilanku sekarang? Ratu Rubah bertanya, sambil menatap tepat ke Han Sen. Aku suka itu. Han Sen menelan ludah. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ratu Rubah membalikkan tubuhnya untuk berbaring miring, dan saat dia melakukannya, dia melepaskan jubahnya. Dia memperlihatkan bahunya yang lembut dan kakinya yang halus. Wajah Han Sen sangat merah. Dia tidak tahu harus meletakkan mata atau tangannya di mana. Ratu Rubah menarik napas dalam-dalam, puas, dan dia berpikir, tidak peduli seberapa kuat keinginanmu, di bawah mata pengambil jiwa yang memukau, kamu bahkan tidak akan bisa menahan godaan untuk menghisap jari kakiku. Han Sen tampak pemalu seperti perawan yang gugup, dan Ratu Rubah berdiri dan berjalan di depannya. Dia mengangkat tangannya dan membawanya untuk mengusap kulit lembut wajahnya. Dia mengusap wajahnya ke tangan Han Sen, dan menatap pria itu dengan mesum. Meskipun Ratu Rubah tidak mengatakan apapun dengan keras, matanya berbicara atas namanya. Jika wajah Han Sen semakin merah, itu akan mulai berdarah. Dia mengumpulkan keberanian untuk memegangi wajahnya yang menakjubkan dengan dua tangan. Dia menggigit bibirnya, sepertinya dia sangat ingin menciumnya, tetapi dia tidak berani. Ratu Rubah memejamkan mata dan mengangkat wajahnya yang cantik, seperti seorang putri menunggu pangerannya. Wajah cantik itu sekarang sepertinya menunjukkan bahwa Han Sen bisa melakukan apapun yang dia mau. Merasakan napas dalam-dalam dan tubuh panas Han Sen, Ratu Rubah merasa sombong sekaligus kecewa. Dia telah mengalahkan Han Sen begitu cepat, dan minatnya padanya sepertinya menguap. Ratu Rubah sedang memikirkan cara baru di mana dia bisa bermain dengannya ketika dia benar-benar jatuh di bawah mantranya. Dia ingin melihat cara apa dia bisa membuatnya menderita untuknya. Mungkin aku akan mengikatnya saat dia kehilangan kendali. Itu akan menjadi pemandangan yang menarik, pikir Ratu Rubah, tapi bibir Han Sen belum mencapai bibirnya. Pang! Ratu Rubah mendengar suara keras. Dan kemudian, kehadiran Han Sen menghilang tepat di depannya. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dan kemudian, dia mengerti. Dia membuka matanya dan menatap patung ikan itu. Ikatan istana melemah di sana, dan Han Sen dan Little Star menyelinap menembus celah kecil itu. Dia lari. Aku tidak percaya dia benar-benar lari. Ratu Rubah berdiri di tempatnya, benar-benar membeku di tempatnya. Dia tidak percaya Han Sen benar-benar melarikan diri. Ratu Rubah tidak percaya bahwa Han Sen bahkan memiliki peluang kecil untuk menembus tembok istana, dan cara Han Sen mengabaikan mata pengambil jiwa yang menakjubkan tidak dapat dibayangkan. Ketika dia menyadari apa yang baru saja terjadi, wajahnya menjadi gelap karena marah. Dia baru saja dimanipulasi. Seekor rubah baru saja dimainkan oleh seorang duke. Ratu Rubah ingin melampiaskan amarahnya padanya, tetapi dia tidak bisa. Han Sen sudah melarikan diri. Bahkan bersumpah akan membalas dendam sama sekali tidak ada gunanya, karena dia masih belum bisa keluar dari kandangnya. Han Sen menggabungkan dirinya dengan Little Angel, dan setelah memanggil kekuatan Jadeskin dan Sutra Darah Pulse, dia menggunakan Super Spam untuk menyerang mulut ikan. Pembatasan yang dilonggarkan semakin meluas. Dia menaiki Little Star dan melarikan diri dari istana melalui mulutnya. Dia bergerak cepat, dan tidak berani memperlambat. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri. Ratu Rubah percaya dia berada di bawah mantranya, jadi dia tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk mencegahnya pergi. Dan seperti yang dipikirkan Han Sen, semuanya berjalan terlalu lancar. Dia hampir berjuang untuk percaya bahwa itu berhasil dengan baik. Aku pergi. Senang rasanya memiliki wanita cantik bersamamu, tapi aku tidak bisa tinggal di sana selamanya. Han Sen mengendarai Little Star dan melakukan perjalanan melalui batu. Dia merasa sangat bahagia karena dia mulai menyanyikan lagu. Dia berpikir, aku sangat berbakat. Aku benar-benar bisa menjadi seorang aktor. Jika aku berencana membuat film, Li kecil harus bekerja selama 50 tahun tambahan untuk menjadi layak atas film aku. Petik 2. Han Sen mengizinkan Little Star mengikuti pipa logam itu keluar. Dia akan kembali ke sistem gua bawah tanah sebelum memikirkan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dengan cepat, Little Star membawa Han Sen kembali ke sungai bawah tanah. Little Star menonaktifkan kemampuan perjalanan Starsean-nya, dan tubuhnya mendapatkan kembali bentuk aslinya.
Hansen terus duduk dengan nyaman di punggungnya saat berenang menuju permukaan sungai. Little Star membawa Hansen keluar dari sungai bawah tanah dengan cipratan, dan mereka mengapung di permukaan. Hansen menghela nafas, dia melihat sekeliling, dan dia membeku. Ice Blue Night King, Creamy, Tuan White, Edward, dan lainnya berdiri di pantai tidak terlalu jauh. Mulut mereka ternganga saat mereka menatap Hansen, yang masih meneteskan air. Mereka semua saling memandang selama 3 detik. Itu sangat sepi, dan hanya terdengar suara air sungai yang terdengar. Rasanya seperti waktu berhenti. Bab 2258 kembali ke Aula Batu. Sial, kenapa mereka di sini? Hansen segera bereaksi, mengarahkan Little Star untuk menyelam kembali ke sungai yang gelap. Sebelum Little Star melarikan diri ke bawah air yang gelap, Hansen merasakan aliran kekuasaan yang menakutkan datang untuknya. Dalam 1 detik, sungai itu menguap menjadi ketiadaan. Hansen memanggil Raja Demin Bak Baisema untuk memblokir serangan yang menakutkan itu, tetapi perisainya sangat rusak sehingga retak. Itu berada di tebing yang benar-benar hancur. Untungnya, Edward tidak benar-benar ingin membunuh Hansen sampai mereka tahu jika dia membawa relik itu. Jika mereka membunuhnya tepat di tempatnya, dan dia tidak memiliki relik itu, ada kemungkinan mereka tidak akan pernah menemukannya. Jika mereka hanya ingin dia mati, maka Raja Demon Bak Baisema tidak akan bisa bertahan dari serangan mereka. Itu akan rusak. Meski begitu, Demon Bak King Baisema tidak bisa lagi digunakan. Jadi, Hansen mengembalikannya ke Sea of Soul-nya. Setelah Hansen memblokir serangan awal, Little Star berlari ke batu untuk mencoba melarikan diri. Tapi batu itu tidak cukup untuk menghentikan Edward. Kekuatan menakutkan menyelimuti dirinya, dan bebatuan terkoyak di jalur yang membentang 1000 meter di depan. Creamy berlari ke depan juga, melambaikan tinjunya. Hansen membimbing Little Star ke rute yang berbeda. Sepertinya pengejar mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mencapai apapun. Batuan bawah tanah bagaikan gelembung bagi mereka. Satu pukulan bisa membelah parit sepanjang ribuan meter menembus batu. Kemanapun Hansen pergi, mereka bisa menyusulnya dengan cepat. Itu seperti mereka telah menempatkan alat pelacak pada Hansen. Meskipun dia dan Little Star berada di depan mereka, dia tidak pernah bisa benar-benar menggoyahkan pengejaran mereka. Hansen, masalah ini bukan urusanmu. Beri aku itemnya, dan kamu bisa dibiarkan hidup, kata Tuan White. Item itu milikku. Mengapa aku harus memberikannya kepada kamu? Hansen bertanya sambil melanjutkan penerbangannya. Alat batu itu bukan hak mereka, jadi Hansen tidak punya rencana untuk mengembalikannya kepada mereka tidak sedikit pun. Kamu tidak memiliki opsi untuk menyimpan item tersebut. Jika kamu ingin hidup, kamu harus melepaskannya. Apakah kamu ingin hidup, atau apakah kamu ingin mati karena itu? Kata Ice Blue Night King. Aku ingin hidup, tapi aku juga ingin barangnya, kata Hansen. Karena Edward tidak mau mengirimkan serangan mematikan kepada Hansen, bebatuan masih cukup melindungi dia. Jadi, Hansen bisa menghindari penangkapan untuk saat ini. Tapi dia tidak bisa terus berlari seperti itu selamanya. Hansen mengertakkan gigi dan membiarkan Little Star membawanya kembali ke istana. Ratu Rubah sangat marah. Dia masih menggertakkan giginya ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras. Dia berbalik untuk melihat Hansen dan Little Star meledak kembali dari mulut ikan. Hansen memandang Ratu Rubah, yang hanya menatap balik padanya. Dia tersenyum canggung, wanita cantik, aku telah berpikir. Aku sangat merindukanmu, aku tidak bisa tidak kembali. Ketika Ratu Rubah melihatnya, kerutan melintas di wajahnya. Seolah-olah dia mencoba untuk mendengar sesuatu, tapi dia akhirnya menyipitkan mata dan tersenyum kembali pada Hansen. Sepertinya kamu telah menyinggung banyak orang. Mereka sudah berada tepat di luar istana. Dan mereka pasti cukup kuat. Petik 2. Itu tidak penting. Kamu bebas mengabaikan orang-orang itu. Lagi pula, mereka tidak bisa menembus batasan tempat ini. Wanita cantik, haruskah kita melanjutkan permainan ciuman kita? Kata Hansen sambil terbatuk. Aku tidak ingin memainkannya sekarang. Aku ingin memainkan sesuatu yang lebih menarik. Ratu Rubah melambaikan tangannya, dan kabel kekuatan tak terlihat mengikat sekitar Hansen dan Little Star. Dia menggantungnya di salah satu tiang tinggi istana, terbalik. Ratu Rubah mencengkeram cambuk dan mendekati Hansen dan Little Star yang menggantung. Dia membelai pipi Hansen dan tersenyum. Kamu memberi aku kejutan besar sebelumnya. Bagaimana aku harus membalas budi kamu? Petik 2. Setelah itu, Ratu Rubah mengangkat cambuk kecilnya. Hansen buru-buru berkata, jangan lakukan itu, Nona cantik. Kita harus berbicara. Aku hanya ingin melakukan ini. Aku tidak ingin bicara. Wajah cantik Ratu Rubah tampak dingin. Dia dulu sangat kuat di alam semesta Geno. Dia dikenal sebagai negosiator yang kuat, dan bahkan bernegosiasi dengan elit yang didewakan tidak membuatnya dirugikan. Dia benar-benar membenci Hansen, dan dia sekarang ingin memberinya pelajaran lebih dari sebelumnya. Saat mereka berbicara, Ratu Rubah mengangkat cambuk di tangannya. Dia ingin memberinya pelajaran yang mendalam untuk melampiaskan sebagian frustrasinya. Wanita cantik, mari kita tawar-menawar. Aku akan membantumu melarikan diri dari tempat ini, dan kemudian tidak akan ada alasan untuk dendam di antara kita, kata Hansen cepat. Ratu Rubah kaget. Dia akan memutar matanya jika Hansen membuat tawaran ini sebelumnya, tetapi dia baru saja membuktikan kemampuannya untuk melarikan diri dari istana. Sekarang, dia mulai mempercayainya. Apakah kamu bermain game denganku lagi? Ratu Rubah tersenyum, tetapi matanya terlihat sangat dingin.
Jika aku berbohong padamu, kakak, aku akan langsung masuk neraka, sumpah Hansen panik. Ratu Rubah tersenyum, dan dia mengusap pipi Hansen dan berkata, saudara yang baik, selalu dengan senang hati memberiku kejutan. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Petik 2. Setelah itu, senyum Ratu Rubah berubah menjadi kejam. Cambuk di tangannya diluruskan seperti paku. Dan kemudian, Ratu Rubah menggunakannya untuk menusuk. Cambuk runcing menembus celana Hansen, hampir menangkap perhiasan keluarga saat tembus. Itu membanting ke dinding di belakang Hansen, dan bagian bawah tubuhnya berubah menjadi es. Jika kau berbohong padaku lagi, aku akan membuatmu menjadi Kasim. Ratu Rubah mendengus dingin, lalu kembali ke ranjang batu giok. Dia menenangkan diri dan menatap Hansen. Katakan padaku, bagaimana kamu akan membantuku melarikan diri? Tempat apa ini? Edward memandang ke dinding dengan heran. Mereka telah mengejar Hansen semakin dalam ke planet ini, membersihkan bebatuan saat mereka pergi. Tetapi begitu mereka mencapai titik itu, mereka tidak dapat memecahkan batunya lagi. Bahkan kekuatan Ice Blue Night King hanya bisa memicu embusan kecil udara hitam. Dinding batunya tidak bisa rusak. Edward mulai menghancurkan semua batu yang masih bisa dia pecahkan, dan mereka segera menyadari bahwa itu adalah istana batu bawah tanah. Bahkan kekuatan gabungan mereka tidak bisa melukainya. Aku yakin Hansen bersembunyi di dalam istana batu ini. Itulah mengapa kekuatanku tidak dapat memberitahu kita di mana dia berada, kata Tuan White, sambil menatap istana batu. Tuan White, apakah ada cara agar kita bisa mendapatkan akses ke istana batu? Edward bertanya dengan sopan. Aku tidak terlalu pandai dengan hal-hal seperti ini. Kamu akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menerobos daripada aku. Tuan White menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu siapa yang membangun istana batu ini, tapi bahkan kekuatan kita sendiri tidak cukup untuk menembus batasnya. Namun satu hal yang pasti, siapapun yang membangunnya pasti adalah elit yang didewakan, kata Ice Blue Night King. Membuka istana dengan kekerasan tidak mungkin. Jika kita menggali seluruh istana batu, kita mungkin bisa menemukan jalan masuk, kata Edward pelan. Mereka tidak punya pilihan. Jika mereka menemukan pintu masuk, mereka harus menggali seluruh istana. Hansen hanya masuk dan keluar dari istana melalui jalur air. Dia juga tidak tahu di mana pintu masuk utamanya. Bab 2259 Rahasia Pemimpin Suci, Subscribe Penatua. Jenderal Tulang Hantu terlalu licik. Dia mengintegrasikan tubuh kamu ke dalam struktur penjara. Jika aku benar-benar menghancurkan tembok istana, aku harus menghancurkan tubuh kamu juga. Melanggar batasan akan membunuhmu. Hansen memandang Ratu Rubah dengan serius. Teruskan, Ratu Rubah. Mendengar Hansen mengatakan ini, semakin mempercayainya. Jika kekuatannya benar-benar dijalin ke dalam istana, maka mereka harus sangat berhati-hati saat mencoba melarikan diri. Satu langkah yang salah bisa menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan baginya. Kakak cantik, bisakah kita berbicara lebih banyak? Dengan bebas, Hansen bertanya, mengangguk ke kabel yang mengikatnya. Ratu Rubah mendengus dan melepaskan kekuatan yang mengikat Hansen. Dia menjadi orang bebas lagi. Bintang kecil masih tergantung terbalik dengan mata lebar. Sepertinya makhluk itu akan menangis. Jika bintang kecil melakukan kesalahan, aku akan memperbaikinya. Tolong lepaskan dia, kakak cantik, kata Hansen cepat. Ratu Rubah memutar matanya ke arah Hansen, tetapi dia masih menurut dan menjatuhkan bintang kecil. Ketika Little Star bebas, dia berlari di belakang Hansen dan menolak untuk mengungkapkan dirinya. Dia jelas takut pada Ratu Rubah. Hansen menghela nafas dan melanjutkan dengan berkata, keluar dari sini tanpa melukai kamu akan sulit. Bahkan elit yang didewakan mungkin tidak dapat melanggar batasan tanpa membahayakan kamu sedikitpun. Petik 2. Loncat ke pengejaran, kata Ratu Fox dengan kesal. Hansen tersenyum dan berkata, untungnya, aku ahli dalam hal-hal yang membutuhkan keterampilan seperti itu. Aku yakin dapat membawa kamu keluar dari tempat ini dengan aman. Tapi aku hanya seorang duke, dan aku lemah. Keseluruhan proses akan menjadi agak rumit, dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Petik 2. Saat Ratu Rubah tetap diam, Hansen terbatuk dan berkata, tapi jika kamu mau bekerja sama denganku, aku yakin prosesnya bisa dipercepat. Apa yang kamu minta untuk aku lakukan? Ratu Rubah menatap Hansen dengan ketidakpercayaan mutlak. Kamu adalah bagian dari penjara ini, jadi kamu dapat mengontrol sedikit saja, bukan? Kita harus mulai dari bagian yang bisa kamu kendalikan. Kami dapat menggunakan kelemahan itu untuk menarik kamu menjauh dari inti. Jika kami berhasil memisahkanmu dari struktur utama, maka kekuatanmu pun akan mampu mendobrak batasan, kata Hansen. Tentu, kata Ratu Fox. Tapi ada satu hal yang perlu aku tanyakan padamu, Hansen menambahkan. Ratu Rubah tahu apa yang dia inginkan, jadi dia berkata secara langsung, jika kamu bisa membebaskanku, aku akan membantumu menyingkirkan orang-orang yang mengganggumu di luar. Terima kasih banyak, suster. Hansen terlihat senang, tapi sebenarnya dia tidak terlalu percaya pada rencananya. Hansen telah meminta Ratu Fox untuk terus meregangkan bagian penjara yang longgar untuk menahannya. Itu juga memungkinkan Hansen untuk memahami istana pada tingkat yang lebih dalam. Hansen memberi Ratu Rubah persediaan pekerjaan yang tetap untuk membuatnya tetap sibuk, tetapi membawanya keluar dari penjara benar-benar tidak mudah. Dia kurang fokus pada kemanjuran rencananya, dan lebih pada membuatnya tetap terganggu. Sekarang Hansen untuk sementara aman, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa melarikan diri.
Dia dikelilingi oleh musuh yang menakutkan. Jika dia adalah elit kelas raja, mungkin dia bisa berjuang untuk keluar. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa bertahan. Lempeng batu terhubung dengan relik pemimpin suci. Mungkin itu akan berguna saat aku berusaha menyelamatkan Little Flower. Aku tidak bisa membiarkan Edward mengambilnya. Hansen mengambil keputusan, memutuskan untuk mengejar relik pemimpin suci tidak peduli apa yang dibutuhkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa keluar. Dan dia tidak tahu di mana letak monumen itu. Tidak akan mudah untuk mengklaim relik pemimpin suci, itu sudah pasti. Kakak yang cantik, kenapa Ghostbone mendirikan istana ini di sini? Apakah ada alasan mengapa tempat ini dipilih? Hansen berharap dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang di mana monumen suci itu mungkin terletak. Ratu Rubah adalah istri Jenderal Ghostbone, jadi ada kemungkinan dia tahu satu atau dua hal. Ratu Rubah mengangkat bahu. Aku tahu dia membuat kesalahan besar, dan pemimpin suci mengirimnya ke sini untuk menjelajah. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Petik 2. Itu berarti menurutmu ada perselisihan di antara mereka. Hansen bisa mendengar kekhawatiran Ratu Fox di balik kata-katanya. Ratu Rubah telah dikurung begitu lama, dan kebosanannya telah tumbuh menjadi proporsi yang sangat besar. Dia sepertinya menyukai seseorang untuk diajak bicara, jadi dia melanjutkan dengan berkata, Jenderal Ghostbone terlihat seperti pembunuh, tapi dia sangat setia kepada pemimpin suci. Dia praktis tangan kanannya. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang memaksanya datang ke tempat semacam ini? Sesuatu pasti telah terjadi di balik layar, tetapi Jenderal Ghostbone adalah orang yang pendiam. Dia tidak pernah benar-benar memberitahu aku apa yang dia lakukan di sini. Petik 2. Hansen tidak tahu apakah Ratu Fox benar-benar tidak mengerti atau dia hanya berpura-pura. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, aku menemukan sebuah tempat bernama Kota Tulang Hantu di gurun. Di sanakah dia tinggal? Petik 2. Ratu Rubah mengerutkan kening. Setelah Jenderal Ghostbone datang untuk tinggal di sini, dia tidak membangun rumah di tempat lain. Mengapa ada Kota Tulang Hantu? Katakan padaku seperti apa tempat itu. Petik 2. Hansen memberitahunya tentang kota yang dia temukan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana kota itu berantakan. Ketika Ratu Fox mendengar deskripsi Hansen, ekspresi wajahnya berubah melalui berbagai emosi. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku mengerti. Aku mengerti. Apa yang kamu pikirkan? Hansen bertanya. Ratu Rubah tersenyum. Jika aku menebak dengan benar, kota yang kau temukan sebenarnya adalah surga bagi pemimpin suci. Kota Tulang Hantu hanyalah pos terdepan. Tidak heran dia ada di sana. Petik 2. Tempat apa itu? Hansen sangat senang. Dia akhirnya sampai pada inti dari misteri ini. Ratu Rubah mempertimbangkan pertanyaannya. Kamu memberitahuku kalau sekret telah dihancurkan sejak lama, jadi membicarakannya seharusnya sudah tidak penting lagi. Jika pemimpin suci masih ada, aku tidak akan berani berbicara. Petik 2. Setelah jeda yang lama, dia melanjutkan dengan berkata, pemimpin suci memimpin yang suci. Dia mengalahkan setiap makhluk yang melawannya, dan dia hampir menjadi raja dari seluruh alam semesta Geno. Tapi setiap makhluk memiliki umur, dan hukum itu bahkan diterapkan pada seseorang sekuat pemimpin suci. Tidak ada yang bisa melawan waktu, dan kematian menemukan kita semua suatu hari nanti. Orang kuat itu tidak ingin mati seperti orang lain. Maka, dia berusaha untuk hidup selamanya. Petik 2. Dalam mengejar keabadian, pemimpin suci melakukan banyak ujian. Aku tahu setidaknya ada 100 orang. Ratu Rubah sepertinya berjuang untuk mengingat. Aku adalah istri Ghostbone, dan Ghostbone adalah tangan kanan paling terpercaya dari pemimpin suci. Aku belajar sedikit tentang semua ini dari Ghostbone, dan meskipun aku hanya diberitahu sedikit, aku dapat mengatakan bahwa pemimpin itu ambisius. Dia mengirim orang ke bencana di planet Yuanli, hal aneh di lembah naga terkubur, roh suci di tempat suci, dan ruang setengah dewa. Mereka mencari kunci keabadian semua karena pemimpin suci. Petik 2. Roh suci di tempat suci. Apa itu? Hati Hansen hampir melompat keluar dari dadanya, tapi dia memaksa dirinya untuk terlihat hanya ingin tahu. Aku tidak tahu banyak detailnya, karena ini hanya sesuatu yang aku dengar dari Ghostbone. Di sakral, ada ruang xenogenik aneh yang mereka sebut tempat suci. Pemimpin mencoba untuk meneliti roh abadi di sana, kata Ratu Rubah setelah berpikir. Roh, Hansen berpikir, hatinya bergetar. Bab 2260 Surga. Jika tempat perlindungan yang disebutkan Ratu Rubah adalah tempat perlindungan tempat aku berasal, maka roh abadi yang dia sebutkan mungkin adalah roh yang aku kenal. Hanya roh di tempat suci yang mampu hidup selamanya. Jika mereka terbunuh, mereka selalu bisa respawn di batu roh mereka. Selama batu roh tetap utuh, mereka bisa hidup selamanya. Hansen percaya roh-roh itu adalah roh yang diteliti oleh pemimpin sekret. Ketika Hansen mempertimbangkan penelitian ini, dia memikirkan dua kemungkinan berbeda. Satu kemungkinan adalah bahwa pemimpin sekret hanya meneliti cara hidup mereka selamanya. Yang lainnya adalah bahwa roh sebenarnya adalah produk dari penelitian itu, yang diciptakan oleh pemimpin sekret sendiri. Terlepas dari penjelasan mana yang benar, penelitian pemimpin sekret akhirnya gagal. Kalau tidak, dia tidak akan mati. Xie Qingqing adalah salah satu roh yang Hansen kenal paling lama. Di tempat perlindungan, dia tidak akan pernah bisa mati. Hansen pernah bertanya kepada Xie Qingqing tentang ini, dan dia diberitahu bahwa ketika roh memasuki alam semesta aliansi, dia terputus dari batu roh. Xie Qingqing percaya bahwa jika dia mati sekarang, dia tidak akan pernah bisa kembali.
Hansen ingin bertanya lebih banyak kepada Ratu Rubah tentang tempat suci, tapi hanya itu yang dia tahu. Dia telah mempelajari sebagian besar dari apa yang dia ketahui dengan tidak sengaja mendengar renungan Jenderal Ghostbone. Hansen menyesal telah membunuh Jenderal Ghostbone dengan begitu mudah. Jika dia bisa berbicara lebih jauh dengan elit kuno, ada kemungkinan pria itu menjawab banyak pertanyaan Hansen. Tapi kekuatan kristal hitam berada di luar kendali Hansen. Jenderal Ghostbone bertindak gegabah, dan pada akhirnya, Hansen bukanlah orang yang bisa disalahkan. Mereka terdiam beberapa saat sebelum Ratu Rubah berkata, "Aku kira kota Ghostbone yang kamu lihat adalah surga bagi pemimpin sekret. Tempat itu mungkin bernama kota Ghostbone untuk menyamarkan tujuan sebenarnya." Petik 2. Apa sebenarnya surga itu? Hansen telah mendengar istilah itu berkali-kali, tetapi dia tidak jelas tentang apa sebenarnya artinya. Ratu Rubah menjawab dengan lambat, idenya sedikit rumit, karena dapat digunakan untuk banyak situasi berbeda. Sederhananya, pemimpin sekret menemukan cara di mana dia bisa hidup selamanya. Tapi dia belum mengembangkannya agar bisa digunakan. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Petik 2. Tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa di kota itu kecuali kolam yang rusak, kata Hansen. Ratu Fox tersenyum dan berkata, itu adalah proyek rahasia. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan sangat mudah ditemukan? Kota itu mungkin hanya berupa fasad atau jalan masuk menuju surga yang sebenarnya. Mungkin ada item di sana yang memungkinkan kamu mengakses surga. Kamu mungkin harus mencari tempat itu lebih teliti. Petik 2. Apa yang dikatakan Ratu Rubah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Jenderal Ghostbone padaku. Dia mengatakan bahwa monumen suci terletak di tempat lain, pikir Hansen. Kemudian dia bertanya, tetapi aku melihat patung Jenderal Ghostbone di sana, dan itu hanya menjaga gerbang. Ada patung lain di dalam. Apakah itu pemimpin sekret? Petik 2. Hansen mendeskripsikan patung kaisar manusia satu kali, lalu dia menunggu jawaban Ratu Rubah. Ratu Rubah menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku tidak pernah melihat pemimpin sekret. Aku takut bahkan tidak semua dari 10 jenderal teratas diizinkan untuk melihat seperti apa rupa pemimpin sekret itu. Petik 2. Bagaimana mungkin? Hansen memandang Ratu Rubah dengan tidak percaya. Sebenarnya tidak terlalu aneh. Pemimpin sekret selalu mengenakan baju besi yang menyembunyikan wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah pemimpin sekret adalah pria atau wanita. Yang aku tahu adalah bahwa bentuknya tidak terlalu berbeda dari kamu ataupun aku. Tapi itu hanya bentuk yang bisa dilihat dari armornya. Dengan kekuatannya, tidak akan sulit baginya untuk mengubah tubuhnya atau bahkan membentuk kembali gennya, kata Ratu Rubah. Ada sedikit lagi yang bisa dikatakan Ratu Rubah padanya. Meskipun dia ingin melanjutkan percakapan, dia sebenarnya tidak tahu banyak. Dia hanya bisa menyampaikan komentar begitu saja dan referensi biasa yang dia ingat dari waktunya dengan Jenderal Ghostbone. Hansen memeriksa rantai yang menahan Ratu Rubah. Ketika dia butuh istirahat, dia pergi ke White Bone Big Hell untuk berlatih. Dia menggunakan The Story of Goodness untuk memperbaiki kekuatan Ghostbone. Hansen menunda meningkatkan Dongsuan Sutra miliknya untuk saat ini, karena The Story of Goodness membutuhkan kekuatan non-pribumi, dan itulah yang dia miliki saat ini. Kirin darah. Ketika menyadari kembalinya Hansen, segera muncul dari gunung teratai. Itu mengambil salah satu dari pir darah itu dan berlari ke arah Hansen. Hansen mencoba untuk lebih dekat dengan kirin darah, karena tidak terlihat bermusuhan sama sekali. Itu membuat Hansen merasa agak senang. Mungkin aku benar-benar bisa menjinakkannya. Jika aku memiliki petarung kelas raja ini di pihak aku, mungkin aku bisa bertanding melawan musuh seperti Edward. Petik 2. Hansen mencoba menyentuh kirin darah, dan ketika dia melakukannya, kirin darah tidak menghindar. Tetap saja, itu adalah makhluk yang sangat pendiam, dan sulit untuk mendekatinya. Di saat yang sama, Edward dan yang lainnya akhirnya menemukan pintu istana. Namun, mereka tidak dapat membukanya, jadi mereka masih terjebak di luar. Mengapa ada istana di sini? Apakah pemimpin sekret meninggalkannya? Tanya seorang Ice Blue Knight. Lihat arsitektur tempat ini, aku tidak berpikir itu milik pemimpin sekret. Kalau tidak salah, gaya tempat ini mengingatkan kita pada hasil karya Jenderal Ghostbone, kata Tuan White. Siapapun yang membangun istana ini, kita harus menemukan cara untuk membukanya. Kita tidak bisa pergi ke monumen tanpa relik yang diambil Hansen. Edward memandang Tuan White. Tuan White, kamu sangat baik dalam hal mengungkap batasan. Apakah kamu punya cara untuk membuka gerbang istana? Petik 2. Tembok istana ini sangat istimewa. Aku belum pernah menjumpai yang seperti ini sebelumnya. Memecahnya mungkin membutuhkan beberapa dekade, bahkan mungkin 1 abad. Tuan White berseru. Itu akan memakan waktu lama. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ice Blue Night King bertanya. Tuan White mengusap dagunya sambil berpikir. Cara terbaik untuk masuk ke dalam adalah dengan membuka paksa sebagian kecil dari bangunan itu. Jika kita menggabungkan semua kekuatan kita, maka itu mungkin berhasil. Tapi pertama-tama, kita harus melakukan beberapa persiapan. Dan untuk itu, aku membutuhkan kerja sama semua orang. Petik 2. Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan kepada kami. Edward dan Ice Blue Night King mengangguk. Aku memerlukan beberapa barang yang saat ini tidak tersedia di pangkalan, jadi aku harus pergi ke tempat lain untuk mengambilnya. Mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan. Sementara itu, aku ingin kalian tetap berjaga-jaga di sini, kata Tuan White. Tuan White kemudian membawa Krime bersamanya dan pergi.
Ice Blue Night King dan Edward tetap dekat dengan istana, kalau-kalau Hansen merunduk keluar dan mencoba melarikan diri. Saat Hansen berbicara dengan santai dengan Ratu Rubah, dia tetap fokus pada struktur penjara itu sendiri. Hampir tak terduga, dia menemukan cara di mana dia bisa menyelamatkan Ratu Rubah juga. Tapi Hansen tidak benar-benar ingin menyelamatkan Ratu Rubah. Itu hanya akan menyakitinya. Siapa yang tahu jika dia ingin menyerang Hansen begitu dia bebas. Sape Shifting Foxes bukanlah ras yang paling baik, dan dia hanya berbicara terlalu banyak dengan Hansen karena dia telah terperangkap di sana begitu lama dan menjadi sangat bosan. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia memiliki kebebasan? Hansen tahu bahwa Sape Shifting Foxes telah mengatur kejatuhan seluruh ras. Lebih dari beberapa spesies telah punah karena mereka. Itulah alasan lain mengapa Hansen tidak ingin terlalu banyak berbicara dengan Ratu Rubah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.